Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gubernurnya baik, lebih gampang masuk surga daripada melalui ulama. Kenapa? Kalaupun masuk surga, ulama masih ngantri. Ulama Jawa Tengah masih ngantri Pak, karena puluhan kan. Ada ulama NU, ulama Muhammadiyah, MUI, itu masih ngantri Pak. Tapi begitu malaikat katakan PJ Gubernur Jawa Tengah maju, sendiri Bapak. Ya belum Pak. Sendiri, nggak perlu ngantri. Coba, Ketua Majelis Ulama, ayo anak-anak sekalian, jangan mabuk, jangan narkoba, jangan korupsi, jangan kau mabuk-mabuk, jangan judi. Anak muda marah, dia kasih kempes mobilnya Pak Kiai. Tapi coba kalau seorang Kapolda tangkap pengedar, hentikan minuman keras, selesai. Lebih gampang amar ma'rufnya daripada ulama. Itu nikmat yang Allah berikan. Dan nikmat jabatan itu pasti ada habisnya. Pasti ada habisnya. Tidak mau percaya. Beliau dulu polisi, Jenderal Bintang 2. Pensiun, Bintang 3. Pensiun. Kalau sekarang mau lagi pakai bintang 3-nya Pak, pakai tongkat, lewat depan orang. Aduh, sudah sakit ini Bapak ini. Ya Pak Pangdam, bujur kan? Benar, ada batasnya. Presiden sehebat-hebatnya pasti ada batasmu. Maka keliru kalau tidak mensyukurinya. Apalagi setelah nikmat jabatan, harta. Tidak semua orang dikasih harta Pak. Apa Allah marah kita kaya? Tidak. Golongan sahabat pertama masuk Islam orang-orang kaya. Setelah para budak. Utsman bin Affan orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya. Golongan-golongan pertama, kira-kira kalau sekarang anggota HIPMI. Kaya. Dan kalau orang kaya kata Nabi, mau kalah kalian orang miskin. Orang miskin sholat, orang kaya juga sholat. Orang miskin puasa Senin Kamis, orang kaya juga bisa. Orang miskin tahajud, orang kaya juga bisa. Tapi orang kaya bangun masjid, kita tinggal doakan. Itulah kata orang kaya. Mana bisa kita haji kalau tidak kaya? Mana bisa kita bayar zakat, bersedekah kalau kita miskin? Itulah sebabnya nikmat kekayaan itu adalah pemberian yang patut kita syukuri. Nah, tapi dia sehat, punya jabatan, punya kekayaan, tidak ada iman, tidak ada gunanya. Itulah setiap ada acara selalu bilang nikmat iman dan Islam kita syukuri. Mana buktinya? Ibu-ibu, tahu Firaun? Tahu Firaun? Tahu. Itu bangsawan, raja. Gagah tuh Firaun. Terkenal, elektabilitasnya paling tinggi sampai sekarang. Ya Pak. Kaya. Istananya dilapisi emas. Sampai detik ini kekayaannya Firaun masih dicari-cari di Mesir. Tapi karena tidak punya iman, Allah hinakan Firaun. Kehinaannya disebut namanya haram masuk surga. Kalau Bapak masih 50-50 masuk surga dengan neraka. Firaun diponis Allah haram masuk surga. Apa sampai di situ murka Allah? Tidak. Allah hinakan Firaun sampai detik ini tidak ada satupun orang yang senang Firaun. Mana buktinya? Tidak ada satupun manusia yang mau kasih nama anaknya Firaun. Padahal terkenal itu Firaun, tokoh, kasih nama Firaun, tidak mau. Jangankan kasih nama, dituduh aja Firaun, marah kita Pak. Sebaliknya, tiada harta, budak, jelek wajah, status sosial hina, masita, tukang sisirnya Firaun. Tapi punya iman,
Allah muliakan. Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi mencium bau harum, lalu bertanya kepada Jibril, Jibril, bau apa ini? Semenjak saya jadi manusia tidak pernah saya cium ini udah bau. Arwah para nabi? Bukan. Para rasul? Bukan. Malaikat mungkin? Bukan. Siapa dia? Dialah Masita, tukang sisirnya Fir'aun. Rohnya harum. Tidak cukup sampai situ, Allah muliakan Masita dengan semua orang senang Masita. Sampai sekarang berapa banyak perempuan diberi nama Masita. Kemuliaan bukan pangkat jabatan tanpa iman. Kemuliaan bukan harta kekayaan tanpa iman. Kemuliaan bukan gagah perkasa tanpa iman. Tapi kemuliaan adalah iman. Itulah sebabnya Pak Gubernur mengajak kita datang ke sini agar iman kita menjadi lebih baik. Tidak ada gunanya Bapak hadir di sini kalau hanya cari muka sama Pak PJ. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya Pak. Siapa? Sudah tidak laku itu cari muka. Salah satu penyebab hancurnya negara kita ini karena terlalu banyak pencari muka. Biar salah. Siap. Betul Pak. Ya, Pak. Ini yang rusak bangsa kita. Makanya ketika Nabi Isra dan Mi'raj diperlihatkan ada manusia seperti ular. Kenapa? Sifatnya seperti ular. Menjilat-jilat. Ya Bapak saudara-saudara sekalian. Nah sekarang, bagaimana cara bersyukur? Tadi, kalau berkaitan dengan harta, bersedekah. Sedekahlah. Ibu-ibu, selagi Allah kasih rezeki, sedekahlah. Maka malam ini kita dikasih contoh. Bersedekah. Pak PJ, Pak Pangdam, Pak Kajati, kalau boleh berpesan, lebih baik Bapak gunakan jabatan, paksa anak buah masuk surga, daripada dia sukarela masuk neraka. Gimana caranya? Potong gajimu, kasih masuk bahan zakat. Saya ingat sekali, dan saya salah satu penikmatnya, almarhum Soeharto. Hanya memotong, kalau saya tidak salah, 20 rupiah setiap pegawai negeri waktu itu. 20 rupiah. Dan apa yang jadi? Ribuan, bahkan bisa jadi puluhan ribu masjid muslim Pancasila. Apalagi saya termasuk penikmatnya beasiswa Super Semar. Itu semua Pak Gubernur, Pak Pangdam, Pak Kajati menjadilah koordinator kebaikan. Daripada duitnya dia pakai judi, judi online. Sekarang online ini banyak merusak. Bermula dari anaknya game online, suaminya judi online, istrinya belanja online. Bapak saudara-saudara sekalian, sedekah. Adik-adik pegawai, adik-adik polisi, tentara, kalau mau punya jabatan yang baik, sedekahlah. Tidak usah cari muka sama Pak Sekda. Tidak usah cari muka sama Pak Gubernur. Capek, ganti gubernur cari muka lagi. Lebih baik sedekah. Kenapa? Sedekah itu membuat doa cepat makbul, tolak bala, menyambungkan silaturahmi. Dan tolong cari saya di Jawa Tengah ini yang ada yang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tolong cari. Ustaz, itu rumah coklat kaya dulu Ustaz, cuma karena rajin sedekah dan zakat bangkrut dia. Nggak ada. Yang bangkrut itu gara-gara selingkuh. Diperas sama ceweknya. Kau belikan saya kulkas, kalau enggak saya viralkan ini. Hancur Pak. Ibu-ibu, mohon maaf Ibu, saya cinta Ibu karena Allah. Ini yang banyak perhiasannya di depan. Kalau Ibu meninggal nanti siapa yang pakai perhiasannya Ibu? Siapa yang pakai emas berliannya Ibu? Anak, bukan, istri kedua. Kawin lagi suami Pak. Pak Jenderal ada di Makassar curhat ibu-ibu. Dia bilang, Ustaz kurang ajar sekali tuh, jelek sifatnya itu tetanggaku. Kenapa Ibu? Dia bilang, masa baru 3 bulan istrinya meninggal, belum lagi kering kuburnya, dia kawin lagi. Saya bilang, tetangga saya masih hidup istrinya dia kawin Pak.
Dia dengarlah istri saya ceramah ini. Dia bilang, Ustaz, jadi kalau saya duluan mati kau kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang. Saya peluk dia, saya bilang, dengar baik-baik sayang, jangankan kau meninggal, masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Jadi ibu-ibu, daripada emas berlian dipakai janda, dipakai cintanya dulu, lebih sedekahkan. Sedekahkan. Dan hebatnya istri para pejabat orang kaya, saya biasa saya bilang sama orang kaya, ngapain ibu pakai yang asli? Palsu aja. Kenapa? Biar ibu pakai palsu, orang yakin asli. Ah, masa istri gubernur palsu? Pasti asli. Kalau kita orang miskin pak, kita sudah pakai asli. Dia bilang, dari mana kau dapat? Sedekahlah, sedekah. Ya, adik-adik sekalian, sedekah. Mulailah bersedekah. Berikutnya, cara bersyukur adalah kuatkan ibadah. Banyak-banyak beribadah. Ibadah itu tidak harus sholat saja. Ibadah itu bukan cuma puasa. Kalau ibadah sekedar sholat puasa Ramadan, berapa pahala kita yang kita dapat satu hari? Tapi ibadah menurut Imam Al-Ghazali, segala sesuatu yang kau niatkan lillahi ta'ala itu ibadah. Pegawai honor, kalau dia niat pergi cari nafkah, niatnya jihad kalau dia pergi cari nafkah untuk menghidupi anak istrinya. Bapak-bapak polisi pergi amar ma'ruf nahi mungkar, mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Itu jihad. Caranya ada operasionalnya. Gimana caranya? Wudhu dulu kalau Anda muslim. Sudah itu berdoa. Begitu mau masuk keluar pintu, bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Insya Allah kata Nabi, kalau dia baca doa seperti ini, dia pergi ke kantor gubernur, melangkah kaki kanan, satu pahala. Melangkah kaki kiri, dihapus dosa kecilnya. Jadi kalau rumah sampean 100-200 meter, apalagi sampai sini, naik turun lagi, naik lagi, mutar lagi, berapa langkah kaki? Apalagi kalau bapak jalan begini. Masya Allah. Tiba-tiba di jalan diseruduk motor, syuk, wafat. Dia mati syahid. Inna solati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu, saya berserah diri, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pas lagi jalan kita wafat. Itu sebabnya Bu, dianjurkan setiap suami mau pergi kerja, ibu jangan tunjukkan wajah yang jelek. Ibu jangan marah-marah karena belum tentu dia pulang dalam keadaan hidup. Berapa banyak pegawai pulang tinggal jenazah. Maka kalau bertengkar malam, pagi lupakan pertengkaran. Alangkah bahagianya kita suami. Begitu mau pergi kerja, istri senyum, dibikinkan kopi. Tapi sekarang sayang bapak-bapak setengah mati cari uang tidak dibikinkan kopi. Mana buktinya? Pegawai negeri kalau pagi-pagi sudah ada di warkop semua pak. Saya bilang inilah suami yang tidak dibikinkan kopi. Ada kawan saya juga, saya tanya, kenapa sih ngopi terus di warkop? Dia bilang, kalau di rumah Ustadz kopi diminum, ngomelan dirasa. Ibu-ibu, salah satu kebiasaan Rasulullah, setiap mau keluar rumah, beliau cium istrinya. Itu ciuman bapak kepada istri, sedekah. Cium jidatnya. Jadi Bu, mulai besok, hadiah tahun baru Hijriah, kalau besok suami pergi, lupa, Pak, cium dulu. Sedekah. Masya Allah, kalau istri saya Pak, waduh, mamanya cek di rumah. Itu kalau saya keluar misalnya subuh penerbangan pertama keluar Makassar, dia bawa itu ransel saya. Pak berat karena banyak elektronik dalam. Nggak usah kau angkat sayang, biar saya angkat, berat. Apa kata Mama Ece? Tidak ada artinya beratnya nih ransel daripada beratnya Ustadz dakwah dan mencari nafkah untuk kami.
Enak perasaan. Begitu naik mobil, dia cium tangan. Sudah cukup tidak? Dia cium lagi mataku sebelah kanan. Ini jidat lagi dicium. Ini agak lama Pak Jenderal. Iya Pak. Saya biasa malu sama sopir saya kalau dia cium. Cepat. Lalu dia usap dada saya. Lalu dia bilang, Ustadz, ridhoi saya. Dia tidak akan pernah tutup pintu mobil sebelum saya bilang, ya saya ridho. Baru saya jalan, dia iringi. Ku lepas di kau pahlawan. Ini tambah-tambah ini, tidak ada ini Pak. Coba ibu amalkan hadiah tahun baru. Coba bahagiakan kita. Pulang suami sambut. Hadiah tahun baru, sambutannya meskipun tadi bertengkar, begitu datang suami, kita duduk di sampingnya sambil peluk. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Bahagia dia bilang suaminya, bulan depan saya belikan kau cincin. Ini tidak datang, ngomel, mengadu suaminya. Dia bilang, marah-marah lagi tadi komandan. Kamu memang bodoh, kenapa kau tidak lawan? Bagaimana mau dilawan, nah dia komandan. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, bersyukur, tingkatkan ibadah, terutamanya ibadah yang 5 waktu, ibadah-ibadah wajib, lengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau Allah kasih jabatan, Allah kasih harta, Allah kasih kesehatan, Allah kasih beberapa nikmat, tapi dia berkufur, dia ingkar, dia tidak bersyukur, apa kata Allah? Inna azabi lazadid. Tunggu, saya siksa kamu. Siksa itu, azab itu tidak selalu bangkrut. Azab itu tidak berarti hilang kita punya jabatan. Bisa jadi jabatan itu ada, tetap langgeng, tapi jabatan itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut istidraj. Kalau dia kaya tidak bersyukur, banyak hartanya, tapi apa? Dia pergi ke dokter. Pak Haji, selama Bapak aktif ini, Bapak jarang kena matahari. Kalau bisa mulai besok Pak jam 8 sampai kira-kira jam 9.30 Bapak keliling di kompleks. Jangan pakai baju Pak, supaya kena matahari. Kalau bisa tolong Bapak pakai celana pendek. Sudah cukup dok, jangan pakai peci Pak, supaya kena semua matahari. Jangan lupa Pak ya, jangan pakai sendal. Terus apa lagi dok? Ini Bapak hasil laboratorium. Mulai besok Pak jangan makan garam. Bapak jangan makan nasi. Duit 7 miliar dilarang makan nasi Pak. Jangan makan gula. Jangan makan daging. Jangan makan yang lemak-lemak. Apa yang boleh saya makan dok? Ubi rebus. Semua ubi? Enggak, yang warna ungu. Itu sudah azab itu Pak. Apalagi sudah cukup di situ azab Allah. Tidak. 3 anaknya Pak, semua tidak ada yang sholat. Begitu pensiun dan mulai sakit-sakitan, tidak ada lagi orang mau datang. Siapa yang ngantar ke rumah sakit? Bukan anaknya. Siapa? Sopirnya. Begitu dia meninggal, anaknya bertengkar gara-gara warisan. Itu baru nampak dunia, apalagi di akhirat. Allah cuma minta, bersyukur kamu. Bersyukur kamu. Sebagai warga negara, ada nikmat yang selalu kita lupakan. Apa itu? Nikmat ketentraman dan kedamaian. Saya keliling-keliling juga, tidak terlalu banyak negara yang saya lewati. Tapi saya yakin Indonesia ini memang luar biasa. Coba di Timur Tengah Pak. Timur Tengah berapa negara? Di Timur Tengah Pak? Puluhan negara di Timur Tengah. Satu aja bahasanya Pak, bahasa Arab. Padahal berapa negara itu? Kita di Indonesia, di Jawa saja Pak berapa bahasanya? Belum lagi kalau ke Sulawesi, berapa bahasanya? Tapi kita bisa bersatu. Bayangkan kalau kita egois mau pakai bahasa masing-masing. Sholat aja kacau Pak.
Ibadah saja kalau tidak bersaku kita kacau. Yang jadi imam keturunan orang Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang makmum orang Padang. Allah nan gadang. Datang orang Bugis, makmum juga. Pungallahu ta'ala malupuh. Datang anak Betawi, anak gaul, dia takbir pakai bahasa Betawi. Allah gede banget gitu loh. Itu baru 3 bahasa, Pak. Itulah makna pentingnya persatuan. Itulah sehingga setiap Jumat kita dengar wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dan umumnya kita selalu bertengkar gara-gara momen politik. Biasa juga peserta calon bertanding antara gubernur dan wakil. Bingung kita pegawai, Pak. Kita mau loyal kepada siapa? Maka sebaiknya sikapi perbedaan dengan bijaksana. Ibu-ibu, jangan baper soal politik. Jangan baper. Coba contoh, 2019, siapa yang ikut pemilu bertanding, Pak? Masih ingat siapa yang bertanding 2019? Bapak Joko Widodo dengan siapa yang menang? Siapa menterinya? Satu paket. Kita sampai sekarang masih bertengkar. Itulah aslinya beleng-beleng. Kalau tim sukses bertengkar saling menghantam, Pak, dia mau jadi menteri. Tapi kalau kita mau jadi apa? Kenal aja tidak? Maka lebih baik jaga uhuah. Persaudaraan penting. Berbicara tentang acara kita, doa dan istighosah. Doamu tidak akan sampai kalau memutuskan silaturahim. Tidak akan sampai. Ada beberapa golongan yang tertolak doanya. Satu di antaranya yang memutuskan tali persaudaraan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Terima kasih atas berkenannya duduk dan mendengar. Apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu pasti sudah tahu. Lalu kenapa saya diundang ke sini? Bukan karena saya cerdas, bukan karena saya pintar, hanya satu pertimbangan, karena saya paling banyak follower saya di sini. Kalau ilmu, Ketua Majelis Ulama tentu lebih tahu dari saya. Kenapa tidak semua ceramah? Karena waktu terbatas. Kalau semua ceramah nanti kita dianggap lomba dakwah. Dan kalau sudah banyak penceramah biasanya jamaah tidak menyimak tapi menjadi tim yuri. Wah, itu kalau dia ceramah enak betul tapi bikin ngantuk. Ya, Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian, mari melanjutkan tahun ini dengan banyak bersyukur, memanfaatkan segala nikmat Allah di jalan agama Allah. Kalau kita pandai bersyukur, maka Allah akan pasti tambah nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, inna azabi lazadid, azab Allah pasti sangat pedih. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.